Selamat pagi. Pagi, Suster. Terima kasih untuk kesediaan dari Ibu untuk boleh kami wawancarai pada hari ini. Jadi tema wawancara kami itu penguatan pendidikan karakter, religius dan moral pada anak usia dini di era digital. Di sini kami ada siapkan 10 pertanyaan. Jadi mungkin ada beberapa nomor yang nanti pertanyaannya agak mirip. Yang pertama, menurut Ibu, seberapa penting karakter religius dan moral diterapkan sejak anak usia dini? Oke, seberapa penting? Kalau untuk kami PK Fransiskus Xaverius, religius itu merupakan pengenalan iman yang utama dan program yang paling utama untuk lembaga kami, sehingga penerapannya itu akan selalu rutin dilaksanakan setiap hari dan menjadi pembiasaan baik kepada mereka. Contohnya sekarang nih, Suster dan adik-adik, agar anak tahu mereka punya iman, seperti sekarang kan mereka ini anak Katolik, kan di sini dominan anak Katolik. Di bulan Maria itu kami membiasakan mereka untuk berdoa rosario setiap hari. Disitulah penanaman religius yang nampak pada anak-anak, selain mereka berdoa sebelum kegiatan, sebelum makan, sesudah makan ataupun sebelum pulang. Jadi penanaman religius itu sangat penting untuk anak usia dini, karena di situ mereka masih istilahnya masih bisalah dibimbing atau diarahkan untuk hal-hal kebaikan lewat iman dan kepercayaan mereka. Seperti itu, Suster. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan gadget atau HP terhadap pembentukan karakter dan karakter moral anak usia dini? Gadget itu memang nampak sekali dampaknya kepada anak, di mana seperti yang kami alami itu, banyak anak yang datang sekolah dengan mata panda karena mereka malamnya itu begadang hanya dengan main HP. Dan di situ kita temukan anak-anak itu kurang bersosialisasi dengan mereka punya teman, karena mereka lebih fokus untuk nonton HP. Jadi kami lembaga kerja keras untuk mengalihkan perhatian anak dari yang ketergantungan gadget dengan harus bermain dengan teman. Jadi dampaknya sangat nyata, dan itu bukan hanya sudah melalui penelitian, tapi itu yang terjadi pada anak-anak. Mereka sangat ketergantungan dengan gadget. Jadi guru-guru harus ekstra perhatian lagi kepada anak-anak yang seperti itu. Yang ketiga, bagaimana peran guru dalam menjadi teladan bagi anak terkait penggunaan teknologi? Ya, untuk kami sendiri ada aturan di TK. Kalau memang HP, untuk terlebih untuk ibu bapak guru, kalau memang HP tidak diperlukan pada saat pembelajaran, itu tidak digunakan, tidak usah kita pakai misalnya untuk telepon atau SMS, terkecuali HP itu kita pakai saat kegiatan pembelajaran berlangsung, misalnya nonton YouTube atau apa-apa aplikasi yang dari HP atau laptop. Dibatasi penggunaannya supaya anak-anak juga tahu, oh ibu guru saja mereka tidak sembarang menggunakan handphone, seperti itu. Yang keempat, di era digital ini anak usia dini lebih akrab dengan layar HP. Jadi apakah ini membuat pendidikan karakter religius dan moral menjadi lebih sulit, atau justru punya peluang baru yang belum banyak disadari? Dampak dari apa itu tadi, Suster? Memang 50-50 lah, Suster. Ada dampak bagusnya, ada tidak bagusnya. Yang tidak bagusnya itu tadi, apabila juga anak-anak itu dikasih lepas hanya dengan HP, baik kalau kita sebagai orang tua di rumah juga kontrol, kalau tidak itu membawa dampak yang tidak baik kepada mereka. Nah, dampak bagusnya kita bisa menonton lagu-lagu rohani, film-film rohani lewat handphone, tetapi kan di bawah pengawasan dari guru atau orang tua. Jadi
sebenarnya dampaknya itu ada baiknya, ada buruknya. Kita tidak bisa bilang semua buruk. Karena kalau di bawah pantauan guru atau orang tua, pasti dia itu menghasilkan yang baik. Macam kita nonton model kami sini kisah-kisah tentang sesara Yesus, tentang Santo Pelindung sekolah kami, itu kan kita melalui HP atau laptop. Jadi 50-50, tidak bisa dibilang semuanya buruk, ada baiknya. Seperti itu. Yang kelima, model atau pola asuh seperti apa yang ideal diterapkan oleh guru-guru agar anak tetap tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan berkarakter meskipun hidup berdampingan dengan teknologi. Oke, baik. Kalau untuk kami di TK Fransiskus, kami punya banyak program. Misalnya anak-anak itu mulai tertib berbagi dengan orang di sekitar kami, sehingga kegiatan mereka itu lebih banyak ke bersosialisasi dengan orang sekitar. Dan di saat kita temukan anak-anak yang punya permasalahannya itu ketergantungan pada HP, ada kegiatan tertentu yang membuat catatan bahwa ini adalah akibat dari anak-anak bermain HP terlalu lama. Dan supaya agar kuat mereka punya moral atau religius, harus terus dibuat kegiatan-kegiatan yang membuat mereka tumbuh, mereka punya keimanan. Itu seperti tadi berbagi kami sering ke panti asuhan, ke biara-biara, kami kunjungi ke paroki. Seperti itu sudah caranya. Karena kalau kita hanya bilang jangan main HP, itu tidak mungkin mempan untuk mereka. Mereka harus ada aksi yang membuat mereka, oh ternyata ini yang lebih menarik dibandingkan dengan kita nonton handphone. Baik Ibu, yang keenam, bagaimana cara menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan kegiatan fisik atau interaksi langsung yang membangun karakter anak. Seperti tadi saya bilang tuh, kalau mereka misalnya senam atau olahraga atau mereka nonton otomatis kita membutuhkan HP. Tetapi bukan berarti seluruhnya itu semua dari HP. Mereka nonton baru praktek, nonton baru praktek. Intinya yang cocok sesuai dengan mereka punya kebutuhan dan mereka punya usia. Seperti itu. Yang ketujuh, seberapa penting kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam menguasai serta mendidik karakter anak di rumah. Seberapa penting? Sangat penting. Harus ada kerjasama antara orang tua dan sekolah. Karena pihak sekolah dengan pihak keluarga itu adalah mitra atau mereka saling berkaitan. Apapun yang menjadi kekurangan ataupun kelebihan anak itu semua harus disampaikan secara utuh kepada orang tua. Di mana nanti ada hal yang membutuhkan penanganan lanjutan di rumah, otomatis sekolah membutuhkan kerjasama dengan orang tua. Jadi orang tua, masyarakat dengan sekolah itu, terlebih dengan orang tua itu harus kuat dia punya jaringannya, kerjasamanya harus kuat. Dan sudah kalau sekolah jalan sendiri, otomatis apa yang menjadi kebutuhan anak-anak untuk berkelanjutan di rumah itu tidak akan tercapai. Nanti besok pasti akan ulang lagi hal yang sama karena kita tidak sampaikan kepada orang tua apa yang menjadi keluhan dari anak-anak. Dari mitra dan orang tua itu sangat penting. Yang kedelapan, strategi atau metode apa yang biasa dilakukan guru gunakan untuk mengajarkan nilai religius dan moral agar menarik bagi anak di era digital. Anak-anak sudah pernah lakukan dan itu nampak dan itu berkesan untuk anak-anak di saat mereka diberi peran, misalnya lewat drama, misalnya lewat tablo. Itu yang kami buat, drama Natal, tablo, kemudian jalan salib. Perannya diberikan kepada mereka, bukan guru yang jalankan, tetapi mereka. Dan kemarin juga kami ada testimoni untuk anak-anak yang sudah tamat dari Fransiskus. Ini sekolah kan sudah 26 tahun, Sister tahu? Ada yang sampai membekas sampai mereka. Ibu saya dulu perannya sebagai Bunda Maria. Ibu dulu saya perannya jadi ini apa?
ini apa namanya sudah Pilatus, ibu saya dulu perannya jadi Yesus. Jadi karena mereka diberi peran, sehingga muncul pada diri mereka, oh peran ini. Nah, pas mereka dewasa, mereka buka-buka, oh ternyata kita dulu di Fransiskus sudah ada kegiatan religiusnya seperti ini. Tidak bisa dia begini, saudara, kita bercerita membuat anak berhayal, tapi diberi peran kepada mereka untuk terlibat seperti itu. Yang ke-9, mengapa usia dini disebut sebagai masa penting dalam pembentukan karakter anak? Jadi sering toh yang dosennya sudah bilang masa emasnya mereka toh. Jadi tantangan kita jadi guru TK dalam membentuk karakter mereka. Seperti ini yang kita lihat toh. Ini saya punya anak yang berkebutuhan khusus. Jadi bagaimana kami membentuk mereka menjadi seorang pribadi yang seperti anak-anak biasa. Tantangan kita adalah tidak segampang yang orang bilang guru TK itu hanya datang nyanyi, hanya datang ini goyang-goyang. Terlalu bervariasi yang kita peroleh jadi guru TK. Jadi kita yang menjadi guru TK sebenarnya guru yang spesial karena bisa merubah karakter anak yang dari belum bisa menjadi bisa, dari yang belum bisa berbicara jadi bisa berbicara. Dan sekarang yang susah itu tadi seperti digital, dari yang tidak tahu bersosialisasi menjadi anak-anak yang bisa bergaul dengan teman. Itu tantangannya sekarang, bukan hanya kita jadi guru, jadi orang tua pun. Kita boleh anak-anak nangis kan kasih HP, supaya jangan saja kasih HP. Efek jangka panjangnya kita tidak pernah tahu. Kalau dia nanti anaknya suka pemarah, pemberontak, tidak mau berteman. Nah kita di sekolah punya tugas adalah merubah hal-hal yang bukannya tidak baik, yang belum benar itu menjadi baik. Jadi di masa mereka menjadi masa-masa emas di PAUD ini, kita harus betul-betul menanamkan karakter, perilaku baik, dan memberi sesuatu sesuai dengan mereka punya kebutuhan dengan usia. Jangan sampai melebihi dari mereka punya usia juga. Itu kita sebagai pendidik salah juga. Jadi berbahagialah kita yang menjadi guru TK atau guru PAUD. Karena tidak semua orang terpilih tuh suster tuh dengan situasi yang nanti kalau suster dan ada yang jadi guru TK akan tahu seperti inilah jadi guru TK. Bagaimana pandangan Ibu tentang pentingnya karakter religius dan moral pada anak sendiri? Bagaimana pandangan Ibu tentang pentingnya karakter religius dan moral pada anak sendiri? Jadi pandangan saya untuk pendidikan karakter itu sebenarnya dia harus kuat dan kokoh di saat usia mereka di PAUD. Sebab kalau kita tidak kokoh, tidak kuat kegiatan religius yang nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka mereka ke depannya anak-anak yang tidak memiliki iman, tidak memiliki kepercayaan, dan anak-anak yang mungkin tidak takut akan Tuhan, yang gampang goyah, yang gampang sekali menerima pengaruh-pengaruh yang buruk atau tidak baik. Tetapi kalau kita punya fondasi kuat di saat mereka masih PAUD, maka apapun yang menjadi mereka punya tantangan hidup, apapun yang menjadi keputusan mereka, pasti mereka akan berpatok kepada mereka punya iman dan kepercayaan. Sehingga kita guru TK kerja keras bagaimana mengarahkan anak-anak supaya mereka itu tekun dalam berdoa, berbuat baik dengan sesama, bertanggung jawab, disiplin dan juga rendah hati. Dan kami di Fransiskus harus terapkan anak didik harus rendah hati, memiliki kasih sayang terhadap sesama. Itu sudah efek dari dampak dari kita menanamkan religius dan iman kepada anak-anak. Seperti itu. Asa terlalu cepat saya punya omong. Karena kantor kalian edit saudara. Baik Ibu, terima kasih untuk waktu yang Ibu berikan kepada kami, sudah mau untuk mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang kami ajukan kepada Ibu. Jadi ini merupakan wawancara untuk nilai ujian kami punya. Semoga lulus